Mercoledì Santo Hari Rabu Suci è chiamato anche telah dipanggil juga mercoledì del tradimento, Hari Rabu Pengkhianat, un giorno nel quale si sottolinea hari di mana nella Chiesa digarisbawahi di dalam il gereja tradimento di Giuda. pengkhianatan Yudas. Giuda vende il maestro Yudas menjual guru. Quando noi pensiamo Ketika kita berpikir al fatto di vendere gente, tentang penjualan orang, alla mente langsung kita berpikir il commercio tentang fatto con gli dagang schiavi dall'Africa yang dilakukan in America. bagi banyak budak Cosa vero? dari Afrika sampai dibawa ke Amerika. Ini sesuatu tua. Per esempio Dan dagang, delle ragazze contohnya para giazide wanita Yazida vendute al Daesh, yang dijual ke Daesh, cosa lontana, sesuatu yang jauh. anche oggi Tentunya vende gente, pada saat ini, hari ini, giorni masih dijual. Setiap hari ci sono dei Giuda ada beberapa che Yudas vendono i fratelli yang e le menjual sorelle, saudara dan saudari, sfruttandoli nel lavoro, mengeksploitasi dalam pekerjaan, non pagando il giusto, contohnya tanpa non dibayar dengan riconoscendo baik i doveri. dan tidak mengakui kewajiban. Anzi, vendono tante volte le cose più care, Sebaliknya, ada penjualan seringkali dengan hal yang paling berharga. per essere più comodo. Un uomo è capace di Saya berpikir, allontanarsi dai contohnya, duri, seorang manusia itu mampu untuk menjauhkan orang tuanya dan senza riposo, tidak melihat lavoro, lagi, meletakkan mereka di tempat yang nyaman, di panti jompo, dan tidak pergi lagi. C'è un detto Jual. molto comune che Ada yang mengatakan, quando c'è gente così katakan, dice, questo è capace di vendere la propria madre. contohnya ini adalah orang yang mampu untuk jual ibunya. Per essere tranquilli, sì. Dan memang dijual Curatevi untuk voi. merasa nyaman, menjauhkan diri, Oggi il commercio rawatlah mereka. è Hari ini dagang kemanusiaan telah dilakukan seperti zaman dahulu. e questo perché? Perché Dan ini kenapa? Gesù lo ha detto. Karena Yesus sudah dikatakan, Lui ha dato al denaro dia memberikan kepada uang una itu signoria. sebuah kekuasaan. Gesù ha detto non si può servire Dio Yesus telah mengatakan tidak bisa signori. melayani Tuhan dan uang. È l'unica cosa Dua tuan. Satu-satunya yang Yesus pone berikan testa. kepada tingkat yang sama, Ognuno di noi deve kita scegliere. masing-masing harus ambil keputusan. Servi Dio Mengabdi pada Tuhan, dan kemudian kamu akan bebas untuk mengadorasi dalam pelayanan, sarai atau kamu mengabdi kepada uang, dan kamu akan menjadi questa è l'opzione. budak Tanta gente kepada vogliono servire uang. Dio. Ini ada aksinya, tindakan. Banyak orang sebenarnya ingin melayani Tuhan dan melayani uang, dan ini tidak bisa dilakukan. Pada akhirnya, mereka pura-pura melayani Tuhan sebenarnya untuk mengabdi kepada uang. Sono i sfruttatori Mereka nascosti, yang mengeksploitasi sono socialmente secara tersembunyi, criminali, dan mereka tidak bisa disalahkan. ma sotto Tapi tavolo fanno il di bawah meja mereka dagang anche con juga dengan manusia. gente, non importa. Tidak penting lagi. Lo sfruttamento umano Eksploitasi kemanusiaan e vendere il dan posto. menjual yang sesama. Giuda se n'è andato, ma ha Yudas lasciato pergi, dei tapi discepoli dia che non sono meninggalkan discepoli di lui, beberapa murid ma del diavolo. yang bukan murid, tapi murid Come è stata la iblis. vita di Giuda noi non lo sappiamo. Bagaimana hidupnya Yudas kita tidak tahu. Kemudian Un ragazzo mungkin normale forse, e anche con inquietudini.
anak normal, mungkin dengan kegelisahan, ad essere discepolo. tapi Tuhan memanggilnya untuk menjadi murid. Lui mai è riuscito a essere. Dia tidak pernah berhasil untuk menjadinya. Non aveva bocca di discepolo. Tidak memiliki mulut murid dan hati murid, seperti kita bacakan dalam pembacaan pertama. Dia lemah dalam kerasulan. Ma Gesù lo amava. Namun Yesus mencintainya. Vuol dire che è una persona degna. Boleh dikatakan dia adalah orang yang layak. Il Vangelo Tetapi Injil membuat kita menyadari bahwa dia suka uang. a casa di Lazzaro Di rumah Lazarus, ketika Maria unge i piedi di Gesù, memberikan minyak ke kaki Yesus dengan wangi itu yang begitu mahal, riflessione. dia membuat satu renungan. E Giovanni Nah, sottolinea. Yohanes Ma non tekankan, perché amava i poveri, dia tidak mengatakan hal itu karena dia mencintai orang miskin, tapi karena dia adalah pencuri. lo aveva portato Kasih terhadap uang membawa dia luar dari aturan, a rubare. yaitu untuk mencuri. E da rubare Jadi, a tradire dari mencuri sampai mengkhianati, langkahnya kecil sekali. chiama troppo i soldi, Siapa yang mencintai tradisce. terlalu banyak uang, Sempre. mengkhianati untuk mendapatkan lebih. È un dato di fatto. Ini adalah aturan, ini adalah satu fakta. Il Giuda, il ragazzo, forse Yudas adalah pemuda mungkin baik dengan berminat baik, pada akhirnya menjadi pengkhianat. al punto di Sampai akhirnya andare pergi al mercato. ke pasar untuk menjual. Andò dai capi Pergi dari sacerdoti pimpinan e disse, para imam dan mengatakan, volete darmi berapa perché banyak ve lo consegno. mau dikasih kepada saya agar saya serahkan Come kepadamu? avviso quest'uomo era fuori di sé. Bagi saya, dia adalah luar dari dirinya pada waktu itu. Una cosa che a me attira l'attenzione, Satu hal yang menarik perhatian saya adalah mai Yesus dice tidak tradire. pernah mengatakan bahwa dia adalah pengkhianat. Dice che sarà tradito. Dia mengatakannya, dia akan dikhianati, tapi tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah pengkhianat. Tidak, Si dice, "Amen." tidak pernah mengatakan, pergilah pengkhianat. Lo bacia. Sebaliknya dia mengatakan, sahabat, dan mencium dia. Il mistero di Giuda. Ini adalah misteri Yudas. Com'è il mistero di Bagaimana misteri Yudas? Saya tidak tahu. Don Primo Mazzolari lo ha spiegato Pastor meglio di me. Primo Mazzolari sudah dijelaskan lebih baik daripada saya. Sì, Iya, consola me hiburkanlah aku contemplare quel capitello di Wesley. mengkontemplasi kisah Come itu. fece Giuda, no? Dan bagaimana akhirnya Judas, saya tidak tahu. Tapi Yesus mengancam Ma guai dengan a quel kuat giorno di nel sini. quale il figlio dell'uomo viene tradito. Mengancam kuat. Meglio per quello Celakalah pada manusia yang karena olehnya anak manusia telah dikhianati. Lebih baik bagi manusia itu Questo vuol dire bahwa che dia tidak pernah lahir. non so. Dan ini berarti Yudas adalah di neraka. Saya tidak tahu. Saya tetap lihat kisah itu. Karena Yesus Ma tetap dipanggil sahabat. questo ci fa pensare un'altra Tapi ada cosa che è più sesuatu reale yang di membuat oggi. kita berpikir sesuatu lain, yang lebih Il real. diavolo entrò in Giuda. Karena iblis masuk dalam Yudas. Il diavolo a condurlo. Karena iblis yang bimbing dia sampai di sini. Dan bagaimana akhirnya sejarahnya, kisahnya, È un mal pagato. iblis itu adalah orang pembayar yang tidak baik. Non è un pagatore affidabile. Bukan pembayar yang bisa Ti promette dipercayakan. tutto. Dia menjanjikan Fa semuanya, vedere tutto. dia kasih lihat semuanya, E alla fine te lascia solo. tapi pada akhirnya meninggalkan kamu sendiri dalam keputusan asa. Il cuore di Giuda Hati Yudas yang begitu gelisah tormentato per la cupidigia dari e keserakan tormentato dall'amore dan tersiksa dari kasih non è Tuh riuscito a far Yesus,
satu kasih yang tidak berhasil untuk dicintai, dan dia tersiksa dari kabut ini, kembali kepada iman dan minta pengampunan. Apa gunanya bagi kita? Ini adalah hal punya kamu. Iblis berbicara demikian, membiarkan kita putus asa. Pensiamo a tanti Giuda istituzionalizzati. Kita berpikir banyak orang Yudas dalam badan institusional di dunia ini yang mengeksploitasi banyak orang. Dan kita berpikir tentang Yudas itu yang ada dalam diri kita. Ini adalah waktu untuk pilih loyalitas dan interest. Kita masing-masing memiliki kapasitas untuk mengkhianati, jual, dan milih untuk interest pribadi. Tapi kita masing-masing memiliki juga kemampuan untuk membiarkan kita ditarik oleh kasih terhadap uang atau materi atau kesejahteraan masa depan. Yudas, engkau di mana? Ini adalah pertanyaan bagi kita masing-masing. Kamu Yudas yang kecil yang ada di dalam diri saya. Kamu di mana?